dia menggibah. Dalam keterangan gibah itu dosanya lebih besar daripada seorang penzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Al-yahsabul insan al-yutraka sudah. Sesungguhnya manusia itu tidak mengira bahwa segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan. Ketika kita melihat ayat tersebut, ada satu kisah Rasulullah ujungan ungkil sama para sahabat. Ras Rasulullah naros kata sahabat, ya sahabat, nah anjeun apa naon nu dinamikeun dengan bangkrut? Apa engkau tahu apa yang dinamakan dengan bangkrut? Ibu mendengar bangkrut? Ayah udah dengar bangkrut, Pak? Tangkos bangkrut aja selama di rumah. Terus salah satu sahabat ngawal ya Rasul, yang dinamakan dengan bangkrut itu adalah ketika seseorang kehilangan harta dan kekayaannya. Terus kemudian Rasul menjawab kembali, bukan itu ya sahabat. Lantas apa ya Rasulullah, naon aku? Rasul ngawal deui, ya sahabat, yang dinamakan dengan bangkrut itu adalah ketika seseorang selama di dunianya dia rajin sholat, sholatnya bagus, wah rajin, tetap tinggal tuh sholat selalu kan. Puasanya dia hebat, zikirnya dia oke, zakatnya dia tidak kelewat, amal jariahnya, sedekahnya dia bagus. Segala perbuatan kebaikan dia lakukan selama di dunia, ngumpulkan pahala di dunia itu. Dia ngumpulin pahala-pahala untuk dibawa jagat ke akhirat. Terus kemudian di yaumil akhir, kata Rasulullah, ketika ditanya oleh Allah di yaumil hisab, ternyata ia banyak perbuatan bagusnya dan ia masuk ke dalam surga. Kemudian ia disuruh jalan ke surga. Ketika dia sedang jalan, tiba-tiba ada seseorang yang protes kepada Allah, ya Allah, abdi terido, terikhlas, jalmi eta dilebetkeun ka surga. Kunaon cek Allah? Karena dia telah mendolimi hati saya, mendolimi diri saya selama di dunia. Dia telah menjelekkan nama saya dan disebarluaskan kejelekan itu. Dan dia telah menggibah kepada saya. Jadi gibah teh Bu, menjelekkan seseorang disebarluaskan. Jadi kejelekan-kejelekan disebarkan. Ngagosip kalau bahasa orang. Masuk ngagosip Ibu. Sering ya, masuk di sekolah ngagosip, di arisan ngagosip, di RT ngagosip, ngawang ngagosip terus kejelekan seseorang. Cemimin, si itu teh kieunya, nama waktu, dia aku dikeun kemana-mana. Itulah kejelekan orang. Jadi menyebarluaskan kejelekan itu. Dia menggibah. Dalam keterangan gibah itu dosanya lebih besar daripada seorang penzina. Bayangkan itu. Kalau ada orang yang suka maksiat, suka zina, itu dosanya itu masih kecil dibanding seorang penggibah. Terus kajangan anu sapali atuh Ustaz daripada ngagibah mending zina. Lain kitu maksudna. Lain kitu maksudna. Lain kitu. Boten ajangannya bila patinya, bila pati. Abdi sami di LDNU di RCTA Lembaga Cinta Tanah Air, aya nama abdi di LDNU Jakarta. Alhamdulillah. Tentang dosa nanti langkung apa akibatan seorang penggibah. Ya, jadi kenapa Pak Ustaz zina itu dosanya lebih besar lebih kecil dan menggibah itu lebih besar? Kita buktikan. Ketika seseorang menyebarluaskan kejelekan orang lain di mana-mana, di sekolah, anak-anak segala macam menyelekkan, nggak bisa nanti ngomongin batul. Ya. Terus ada seseorang yang suka berzina, siang dia berzina, sore dia maksiat, terus kemudian maghrib dia sadar dan tobat kepada Allah. Dengan tobat nasuha, tobat yang tidak akan diulangi kembali, maka Allah seketika itu mengampuni dosanya. Ya Allah, abdi tadi tidak, abdi tobat, ya Allah mohon diterima seketika oleh Allah. Tapi ketika ada seorang penggibah yang menyebarkan kejelekan orang lain di mana-mana, terus dia tobat kepada Allah, maka Allah tidak akan menerima doa seumur hidupnya. Alhamdulillah. Waduh, aku komik itu banyak. Abah atuh, kumaha caranya? Jadi kita menggibah kepada seseorang, Allah tidak akan menerima kabul doanya tuh.
tobatnya tidak akan diterima oleh Allah meskipun kita tobat kepada Allah. Kenapa? Kata Allah, ketika engkau ingin diampuni dosamu, diampuni dan diterima tobatmu, dan akan dikabulkan segala doamu, maka engkau harus meminta dulu maaf kepada orang yang disibarnya. Makanya ini harus ngomongkan waktu di mana-mana. Sanggup kata itu orang yang tambah. Di sekolah ngomongkan, obat kurang minum. Di arisan ngomongkan, tak kalah RT. Di pengajian ngomongkan, ibu-ibu sarwar, ibu goreng. Terus kata ibu, makanya orang isin, bukan hapun kita isin marah. Coba bayangkan. Jadi doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita itu tidak diberikan keberhasilan oleh Allah. Dagang teu payu wae, budak jodohna wae. Kita ngedoa apapun juga jarang dikabul, bahkan dianyuk dan tidak dikabul oleh Allah. Karena apa? Min nurillah. Allah itu akan mengabulkan doa kepada orang yang hatinya bersih. Hati kita qati'ur rahim. Apa terus kepada orang lain itu bagi maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, terus kemudian ketika dilihat orang itu oleh Allah, ternyata betul bahwa doanya banyak dia menggibah kepada orang lain, yang akhirnya amal-amalan selama di dunia yang dibagikan kepada orang yang menggibah, berapa orang yang dibagikan kepada kita. Terus orang tersebut masih banyak amalannya, pahalanya masih banyak. Ketika dia sedang berjalan lagi ke surga, ada datang lagi seseorang, ya Allah, abdi terido teu ikhlas jami eta dibeutkeun ka surga, kunaon cik Allah teh? Anjeunna membikin merana saya selama di dunia. Kenapa? Dia tidak membayar hutang saya selama di dunia. Boga hutang kan gue enak punya hutang itu banyak tuh. Ada hutang harta, hutang janji, dan hutang menyenangkan orang lain. Kalau hutang harta sudah jelas ya, kita pinjam kepada mereka semua segala macam gitu ya. Kalau kita lupa akan menghalangi rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hutang janji kepada orang tidak ditepati, bukan uang saja. Janji waktu atau janji apa kita tidak menepati dan tidak meminta maaf, ini akan jadi ganjaran juga. Wah. Dan yang ketiga, hutang yang mengakibatkan orang lain senang. Contohnya dia, abah alam, mungkin kami abdi ngical tanah, kos panjang, pada dipasihankan jam dinding. Begitu tanah payu, jam mana tuh bol-bol, abah teh satu. Jamnya Allah tidak akan datang, sampai ke pokok. Itu hutang yang menyenangkan orang lain. Pak Ustadz, nanti ketika saya dapat uang arisan, saya memberikan karpet masjid, Ustadz Mas Anto. Begitu dia udah dapat arisan, karpetnya tidak datang, itu jadi yang tidak ditepati. Begitupun ke anak, Encep, Nyai, AA, upami AA lulus sekolah, oke, pada dipasihan sepeda mini, pada dipasihan, pada kantong, di pangmesernya, budak kos aku berjuang. Ingat, dosa yang mengakibatkan menyenangkan orang lain dan tidak ditepati. Yang akhirnya oleh Allah amal-amalannya diambil kepada orang yang berpiutang selama di dunia. Dan banyak lagi bu, dengan dia fitnah selama di dunia, dengan dia segala perbuatan macam-macam yang mengakibatkan dosa, yang akhirnya kata Rasulullah, amalan selama di dunia ini dibagikan kepada orang lain. Tungtung nama behaku habis, dan dia tidak membawa amal-amalan itu yang kelak akan menolong kita. Nah ini dalam rangka kita tempur dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sholat itu meskipun di waktu-waktu, tapi sholat tidak ada kurun waktu dalam perihal kelakuan kita. Al-yahsabul insan al-yutraka sudah. Sesungguhnya manusia tidak mengira bahwa segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan. Kalau dalam peradilan hakikat, sebiji pasir pun hatimu berbisik, kata Allah, aku tahu dalamnya isi hatimu. Maka sampaikanlah nikmatku yang telah engkau rasakan, agar engkau tahu siapa aku dan siapa dirimu, asal dari mana dan mau dibawa kemana. Pada dicana kemana awak kurang itu gerak digerakkan ke Gusti Allah, hirup dihirupkan ke Gusti Allah, rehat baju kurang, ucap kicipna soca, buktosna hirupna Allah dina awak kurang, kalau itu aya niat, segala rupi orang aya niat, pada yang nyana kelas diniatan, pada yang ke sekolah diniatan, pada yang hadiran ke pengajian diniatan, tapi aya itu niat dina awak kurang. Nyata ucap kicip bersama mereka juga orang itu diniatan. Al-yahsabul insan al-yutraka sudah, sesungguhnya manusia itu tidak mengira bahwa segala sesuatu akan bertanggungjawabkan. Maka dari itu aplikasikan Isra Mi'raj ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Allahu Akbar, hari ngaku Allahu Akbar, ai ka batu taradek barang mere, sakitu urang boga.
tetangga tidak teu dibere. Dalam keterangan ketika ada tetangga kita tidak bisa makan, 30 rumah yang ada sekitarnya ikut berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, tetangga ngomong jadi batu. Rahman Rahim, tetangga melipir. Kainu, kabapa, kemitoha. Masih masyarakat. Jauh kereta kita itu bukan Isra Mi'raj. Kakak Bogor Raya. Ngan ada itu 5 hoki ngadi. Masuk alus aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Ibu tuh bisa kan ya? Lagunya gitu kan. Tuh, dilakukan bisa. Itu aplikasikan Bu. Jadi suaranya bagus boleh lah gitu ya. Itu bagus sholawatan, gitu ya. Sholawat itu kan bagus. Barang siapa yang berdoa tanpa mengucapkan sholawat, maka doanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Sholawat itu wasilah. Wasilah itu penyambung. Ketika kita menyambungkan diri dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan terbebas daripada apa yang tidak kita inginkan. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salamatullah. Ya, ikuti. Gak apa-apa lah sholawat, karena sholawat itu banyak ya. Gitu. Barang siapa yang berdoa tanpa mengucapkan sholawat, maka sholatnya terkatung-katung antara langit dan bumi, gitu ya. Ya mudah-mudahan ibu sering bersolawat ini menjadikan wasilah kita untuk menjadi umat Rasulullah SAW. Gitu. Terus kemudian di malam Isra Mi'raj ini kita berkumpul, banyak rahmat Allah memerintahkan kepada ribuan malaikat. Hei malaikat, engkau datang ke tempat orang yang berkumpul memperingati Isra Mi'raj, berkumpul untuk berdoa bersama, berkumpul untuk melakukan kebaikan, maka coplokkeun tah dosa-dosa nu hadir di dieu. Nah, mudah-mudahan kita dicoplokkeun dosana. Terus kemudian kita misalkan hadir di sini 50 orang, ngambil dosa-dosa kita semua yang ada di sini Bu, diambil semuanya di kontak, ada keterangan soalnya. Ya. Terus kemudian diambil oleh malaikat. Dibawa ke malaikat ke langit, dipicun dosa orang, plung gitu. Kemudian langit protes kepada malaikat, "Hei malaikat, kenapa engkau micun ya dosa jelema nu aya di dieu? Berat, panas." Terus kemudian malaikat bingung dicopot deui. Dipicun ke laut ge. Panas Bu, nolak. Malaikat, kenapa dibuang di sini? Dibuang ke hutan, dibuang ke hutan. Di hutan di sarua, ka mana ieu pamicunan? Muter eta yang pamicunan yang masa manusia, teu kapangi akhirna balik deui ka tempat ieu. Waduh. Teh ngawin tuluh. Bikin kalau perlu tak ada ulah tunggu. Saya perlu menit. Al-mu'minuna kulhum halqa ila alimuna wal alimuna kulhum halqa ila amiruna wal amiruna kulhum halqa ila mudisun. Setiap orang mukmin, setiap orang muslim akan celaka kecuali orang yang berilmu. Jadi umat Islam itu kudu boga ya ilmu. Tong cicing jeung tong bodoh umat Islam. Al-mu'minuna kulhum halqa ila alimuna wal alimuna kulhum halqa amiruna, dan setiap orang mukmin pun akan lebih celaka. Orang berilmu pun juga bakal lebih celaka kecuali orang yang beramal. Ya, beramal. Sok salajan ibu amal bro di juru bro dipantau dibikin kemana lu teu make ilmu wali tadi mah amalna. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhum mardatul baru. Ilmu masihan segala macam pasah-pasah tapi lamun teu make ilmu maka amalna wali tadi. Yang dalam keterangan ketika orang lu amal dia bakal lebih celaka kecuali orang yang ikhlas Bu. Jadi ikhlas itu ketika kita bertemu dengan orang lain berhadapan pada suatu masalah, kita ikhlas hatinya. Jangan ikhlas ngelakir batu, ikhlas terus belang-belang itu ikhlas, bukan begitu. Itu ikhlas yang tidak ada nilainya. Ikhlas itu ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita bisa menjaga emosi dan hawa nafsu. Ikhlaskan hati kita untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Iya. Aina mata upami saat tos tahu siate abi sok dengan sendiri. Lagi naon lagi upami abdi ikhlas, abi cepat terus ustaz. Istri can tentu ikhlas, beres. Ini ngikhlaskeun diri dia saya ikhlaskeun sa rumah tangga we, tong ikhlaskeun aya sakieu can tangtos. Sakuloba ka RT, aya nu wareg Islamkeun sa Indonesia can tangtu. Orang lain can kaasup. Sa RW ge acan boro-boro di restoran ge bawa balik buah henteu. Kan gitu. Itulah hakikat agama. Maka dari itu kita bisa ikhlas sendiri, pematahan ke istri. Istri ge can tangtu masih kene pasnya, abdi ikhlas. Tahu sia keluar dari galian berapa peuting pamajikan itu. Mati diri dosa menimbulkan dosa baru, makanya hidup itu tidak bisa. Makanya sebiji pasti punah berbisik tadi. Terus kemudian dilanjutkan lagi. Setiap permasalahan yang ada dalam diri datangnya dari diri. Ayana diri, tapi diri ini punya saksi, yaitu saksi diri yang tidak pernah ingkar dan bohong kepada Allah. Benar kan? Benar. Tidak pernah ingkar dan bohong kepada Allah. Kenapa? Karena hidup itu dunia mata orang guru, dunia itu adalah nipu.
casing ketika abdi make alian kieu, ngangge alian gamis, orang lain akan takdim, oh itu ustaz, bahkan sumbangan kemudian pesantren. Ketika ada orang sekarang menjadi tentara atau polisi, orang lain akan takut, preman bahkan takut karena lihat dia apa. Ketika kita melihat seorang mubalik dan kiai, kita akan takdim akan ilmunya. Ketika kita melihat seorang guru, kita akan takdim menurut. Itu karena casing, tetapi yang tidak bisa dibohongi adalah diri kita dengan Allah. Ketika kita sedang berbohong, orang lain tidak tahu kita sedang berbohong, yang tahu hanya diri dengan Allah. Ketika kita sedang pura-pura susah, tidak tahu orang lain itu kita sedang senang. Kita pura-pura susah, yang tahu hanya kita dengan Allah. Dan ketika kita sedang pura-pura susah, orang lain pun tidak akan tahu yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Makanya di garis bawahi tadi, aplikasikanlah sholat dalam kehidupan sehari-hari supaya kita miraj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat kita itu hanya miraj dengan Allah, bertemu ketika kita sedang sholat. Dan sedang sholat itu kita harus malu dengan Allah dan diri kita. Dengan caranya apa? Rugi bu, sholatnya jujung kelan, satu sholat orang ngajian dosa anu langkung. Kenapa? Karena kita telah tergelincir setelah mendapatkan petunjuk. Meninggalkan orang dijali kegercanya mana naon daripada orang tergelincir setelah mendapatkan petunjuk. Nggak siapa kata salah dipigawai, maka jeblok 2 kali. Itulah mungkin hakikat Isra Mi'raj menurut saya sendiri. Ya mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini, karena kita punya makom ijabah masing-masing, ketika kita berjamaah berkumpul memohon keridhaan kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita apa? Karena kita cinta kepada Rasulullah, ya, kita memperingati Isra Mi'raj ini, dan Rasulullah pun juga akan cinta kepada kita. Rasulullah telah tunjukkan cintanya kepada kita melalui pesan-pesannya yang tadinya dalam alam jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjalankan sambil latihan, mau ikhlas, mau ghibah, menahan diri, mau segala macam. Intinya bahwa segala sesuatu kebaikan ada dalam sholat dan aplikasikan dalam sholat ini sehingga kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila kekurangan, dan abdi mungkin calokah dari ayat kata-kata alut sipagoro sareng para ajengan sadayana punten simkuring upami ayat kelepatan simkuring. Buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah salak, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.